Laura merebahkan dirinya di atas ranjang. Tubuh dan otaknya terasa sangat lelah setelah dijejali oleh banyak pelajaran seharian ini. Ia tidak diizinkan untuk beristirahat sebentar saja. Kenapa kau lesu begitu? Laura menoleh ke arah Juan yang memasuki kamarnya. Loh, kau sudah pulang? Bukannya kau bilang akan kembali di atas jam 8 malam? Tanya Laura. Memangnya ini jam berapa? Laura melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 8:20. Apa? Sudah jam segini? Pantas saja aku capek sekali. Juan duduk di tepi ranjang. Apa yang terjadi? Tanya sendiri sana, pada guru yang kau kirim padaku. Memang dia melakukan apa? Laura sebal. Dia cerewet, selalu mengkritik, lalu tidak membiarkanku beristirahat. Bahkan aku tidak diizinkan minum setetes air pun jika aku tidak melakukan pelajarannya dengan benar. Kau beruntung. Guru yang dulu mengajariku bahkan mengurungku di lemari di hari pertama belajar, gara-gara aku belum lancar membaca. Sungguh. Tapi akhirnya kakek mengetahuinya. Lalu, apa yang terjadi? Guru itu tidak muncul lagi. Kau pikir, apa yang terjadi? Tentu saja di Bun Asteris. Kalau kau tidak menyukai Nyonya Daisy, aku bisa membereskannya, ujar Juan. Hah? Membereskan? Sama seperti yang dilakukan kakek pada guruku dulu. Tidak perlu. Kalau kau memang tidak menyukainya, kau harus mengatakannya kepadaku. Shirley tidak akan kehilangan kekuatan hanya karena seorang guru tidak berguna. Laura menghela nafas. Sudah kubilang tidak perlu. Ini kan, baru hari pertama. Lagi pula, cara mengajarnya cukup baik, aku mengerti dengan mudah. Aku pikir, bukan itu alasannya. Baiklah. Sebenarnya aku tidak mau kau membunuh seseorang di hari kedua aku ada di tempat ini. Bukan aku yang membereskannya. Aku akan menyuruh orang lain. Laura kesal, sialan. Kau ini cerewet sekali, ya? Sudah kubilang, tidak usah. Juan menarik pipi Laura, membuat wanita itu berteriak pelan lalu menepis tangannya. Kau ngapain sih? Laura mengusap pipinya yang sedikit sakit. Kau menggemaskan. Apa kau tahu, kau terlihat seperti ingin membunuhku sekarang? Benarkah? Juan mendekatkan wajahnya. Laura mendorong wajah Juan. Jika kau mendekat lagi, aku akan menghajarmu. Juan menarik tangan Laura yang menempel di wajahnya. Ia membelai jari-jari Laura, menggigit jari telunjuk Laura. Laura yang melihatnya tidak tahu harus bereaksi apa. Ia tahu, kalau Juan sedang menggodanya. Aku harus membalasnya. Laura menarik wajah Juan, lalu mengecup bibir pria itu, membuat Juan terkejut. Kenapa tiba-tiba? Tanya Juan. Bukannya kau yang meminta? Laura tersenyum nakal. Ia meletakkan tangannya pada dada bidang Juan, membuat gerakan kecil, menggoda pria yang kini menunjukkan ekspresi dingin kepadanya. Laura. Juan menarik tangan Laura, kemudian mendorong Laura sehingga wanita itu berbaring. Juan langsung menindihnya. Jarak wajah mereka sangat dekat, tinggal beberapa centil lagi untuk bersentuhan. Aku punya batas kesabaran, ujar Juan. Lalu, apa kau terang Asteris? Laura menggerakkan tangannya, menyentuh benda Juan.
Saat itu Laura terkejut. Ia terus menatap ke bawah sana. Apa yang baru saja ia sentuh? Kenapa rasanya besar sekali? Kenapa terkejut begitu? Juan tersenyum miring, bukannya wanita suka sesuatu yang besar. Hah? Laura mendorong dada Juan, agar pria itu menyingkir darinya, namun semua itu sia-sia, karena Juan begitu kuat. Nampaknya kau panik, ya? Bach asterisngan, minggir sana. Kenapa? Kau takut aku melakukan sesuatu kepadamu? Wajah Laura memerah saat membayangkannya. Minggir. Juan tak bergerak meskipun Laura mulai memukul dadanya. Kau sangat kuat, tapi itu tidak cukup untuk menggoyahkanku. Juan menarik kedua tangan Laura, menahannya dengan satu tangan di atas kepala wanita itu. Juan tersenyum, senyuman yang penuh dengan maksud tertentu. Laura jadi gugup. Hei, kau mau apa? Kenapa kau marah? Ini wajar dilakukan oleh sepasang suami istri. Tapi kita belum menikah. Menikah bisa nanti, malam pertamanya bisa dimajukan. Dasar mesum. Minggir sana. Kau yang lebih dulu menggodaku. Juan mendekatkan wajahnya pada wajah Laura, membuat wanita itu memejamkan kedua matanya dengan erat karena gugup. Tak seperti bayangan, Juan hanya memberikan kecupan kecil, lalu melepaskan kedua tangan Laura. Laura membuka matanya. Ia menemukan Juan sudah tersenyum geli. Kau pikir aku benar-benar akan melakukannya? Tanya Juan. Kau. Wajah Laura memerah. Rupanya, kau juga mesum. Juan menyentil dahi Laura, aku hanya membalas ciumanmu tadi. Ciuman. Istirahatlah. Saat Juan hendak pergi, Laura menarik pria itu dengan kuat, membuatnya berbaring di ranjang, dan dengan cepat duduk di atas perut Juan. Juan sedikit tertarik dengan pemandangan di depannya. Juan Shirley, apa kau menyebut itu ciuman? Laura nampak kesal. Apa aku salah? Tentu saja. Yang tadi itu bukan ciuman. Laura mendekatkan wajahnya, ini yang namanya ciuman. Laura menempelkan bibirnya pada Juan. Juan yang awalnya merasa aneh, memejamkan matanya, mulai menikmati apa yang sedang dilakukan Laura. Hal itu berlangsung cukup lama, hingga keduanya merasa kehabisan nafas. Laura yang lebih dulu melepaskannya. Wajah mereka memerah. Itu yang aku sebut ciuman, ujar Laura. Cukup bagus. Laura tersadar saat ia merasakan sesuatu yang keras di bawahnya.
Tidak mungkin, kan? Ohohoho, lihat jam berapa ini. Laura menarik Juan, lalu mendorongnya keluar dari kamar. Sebaiknya kau beristirahat, mimpi indah. Laura membanting pintu. Tubuhnya merosot dengan punggung bersandar pada pintu. Laura tak menyangka, kalau ia akan mencium Juan seperti itu. Apalagi Juan sampai keras hanya karena ciuman. Itu sangat besar. Laura sedikit takut, bagaimana jadinya kalau aku melihatnya langsung. Laura menggelengkan kepalanya, ia menepuk kedua pipinya dengan kuat. Laura, sadarlah. Laura mengatur nafasnya, agar ia tenang. Setelah merasa tenang, Laura kembali ke atas ranjang. Ia bertelungkup dan memukul-mukul bantal karena malu. Tapi, suatu hari nanti, kami pasti akan melakukan itu, kan? Apa aku bisa menahannya? Malam itu, Laura tak dapat tidur karena terus memikirkannya. Juan masih berdiri di depan kamar Laura. Ia terkejut pada dirinya sendiri. Ini bukan pertama kalinya ia berciuman seperti itu. Ia pernah beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita, dan tentunya ia juga pernah tidur dengan mereka. Selama itu pula, Juan tak pernah merasakan gairah sekuat ini sebelumnya. Ia tidak pernah tertarik pada hubungan in asterisim, ia melakukannya karena mereka yang meminta. Ia tak pernah merasa nikmat, bahkan sedikit terpaksa. Lalu bagaimana bisa, hanya dengan sebuah ciuman, ia merasakan sesuatu seperti ini? Nafsunya menggebu-gebu. Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari ini. Pagi. Pagi juga. Laura dan Juan saling menatap saat mereka bertemu di meja makan. Mereka menatap satu sama lain dengan wajah lesu dan bagian bawah mata yang menghitam. Mereka sama-sama tidak bisa tidur setelah kejadian kemarin. Emma awalnya terkejut, ia berpikir Laura tidak bisa tidur karena memikirkan tentang pendidikan yang akan ia dapatkan hari ini. Namun saat melihat kondisi Juan, kekhawatirannya berubah jadi pikiran aneh. Ah, indahnya masa muda. Batin Emma. Setelah makanan disajikan, Emma dan para pelayan lain pergi meninggalkan keduanya di meja makan. Berbeda dengan kemarin, hari ini hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu. Laura merasa canggung, sedangkan Juan merasa kalau Laura akan terganggu dan menjadi liar jika ia mulai bicara. Maka, sarapan berakhir begitu saja tanpa adanya percakapan. Selesai sarapan, Juan langsung pergi keluar bersama Hans, sementara Laura mengikuti Emma. Nyonyaku, apa terjadi sesuatu? Tanya Emma dengan senyuman. Iya. Iya. Masa muda memang menyenangkan, ya? Emma tersipu. Hah? Laura yang mengerti dengan pikiran Emma langsung berkata, tidak. Ini tidak seperti yang kau pikirkan.
Kami tidak melakukan sesuatu seperti itu. Tidak usah malu, Nyonyaku. Saya merasa senang, karena Anda bisa akur dengan Tuan. Kami hanya berciuman. Laura hendak berteriak seperti itu, tapi sama saja menyatakan kalau ia dan Juan melakukan sesuatu. Saya tidak sabar menantikan penerus baru Shirley, ujar Emma. Penerus baru? Laura melotot. Itu artinya dia dan Juan harus melakukan itu, kan? Nyonyaku. Emma terkejut saat Laura menamparkan pipinya sendiri. Sekarang aku lebih segar. Laura menunjukkan jempolnya. Mereka tiba di sebuah ruangan, tempat Laura belajar. Ruangan tersebut lebih luas dari kamar Laura. Kebanyakan isinya adalah rak buku. Daisy telah menunggu mereka di sana. Saat melihat Laura baru tiba, Daisy langsung memberi tatapan tajam. Seseorang harus tahu caranya datang tepat waktu. Jika begitu saja Anda tidak bisa, maka Anda tidak akan bisa jadi pendamping kepala keluarga yang baik. Laura melirik jam dinding yang baru menunjukkan pukul 8 pagi. Maafkan aku, tapi ini baru jam 8 pagi. Bukankah kelas kita dimulai pukul 8:30? Seharusnya Anda datang 40 menit lebih awal. Dia mencari alasan untuk memarahiku. Laura mengendikkan bahunya, maafkan aku, Nyonya Daisy. Cepat duduk, hari ini saya tidak akan mentoleransi kesalahan apapun. Laura memasuki ruangan. Seperti kemarin, Emma tidak dibiarkan masuk. Wanita tua itu hanya memandang dari luar dengan wajah khawatir sebelum pintu tertutup rapat. Juan membuka kedua matanya. Ia mendapati dirinya berada di dalam mobil. Dirinya baru saja bangun dari tidurnya. Bagaimana kondisi Anda, Tuan Shirley? Tanya Hans yang berada di kursi pengemudi. Jam berapa ini? Pukul 1 siang. Seperti yang Anda katakan pada saya, jangan membangunkan Anda sampai Anda terbangun sendiri. Jadi, sedari tadi saya terus mengemudi, tentu saja saya istirahat beberapa kali. Kerja bagus. Juan meregangkan tubuhnya. Maaf atas kelancangan saya, tapi kenapa Anda tidak istirahat di mansion saja? Atau mencari tempat lain untuk beristirahat? Kau sudah tahu jawabannya. Hans mengangguk. Rupanya yang ia pikirkan memang benar. Terjadi sesuatu antara Juan dan Laura, yang membuat Juan tak dapat tidur semalaman. Juan tidak bisa tidur di mansion, hotel, atau villa milik Shirley, karena melihat tempat tidur akan membuat Juan mengingat sesuatu. Hans tahu sesuatu itu hanya dengan melihat bibir Juan yang robek. Nyonya seorang dominan rupanya, ujar Hans. Juan sedikit tersinggung. Maksudmu, aku sup? Anda beberapa kali berciuman, namun tak pernah seganas itu. Bukan berarti Laura adalah dominan.
Ini karena dia memang kasar. Maafkan saya jika perkataan saya menyinggung Anda. Sejujurnya, itu memang menyinggung Juan. Laura adalah wanita pertama yang membuatnya hampir kewalahan di ranjang. Bagaimana jadinya malam pertama kami? Juan mulai membayangkan hal-hal aneh di pikirannya. Tuan Shirley, saya hampir lupa mengatakannya. Tadi Anda mendapatkan telepon dari seseorang. Ujar Hans. Siapa? Cecilia Freya. Mendengar nama itu disebut, Juan langsung merasa tidak bernafsu melakukan apapun. Kesegaran yang seharusnya ia dapatkan setelah bangun tidur seakan hilang dalam waktu singkat. Kenapa dia menghubungi? Tanya Juan. Dia mengatakan memiliki hadiah untuk Anda, dia akan mengirimnya ke mansion. Juan tahu, hadiah apapun yang dikirim sahabat gilanya itu tidak akan normal. Hadiahnya pasti sesuatu yang mengguncang jiwa dan membuat seseorang tak dapat melupakannya. Bisa juga memicu trauma pada orang-orang dengan mental lemah. Jauhkan saja hadiah itu dari Laura, ujar Juan. Hans berpikir itu tak perlu, karena Laura memiliki mental baja. Baik, Tuan Shirley. Bagaimana dengan jadwalku selanjutnya? Ada pertemuan dengan kepala keluarga Helesan pukul 2 siang di Hotel Grand Green. Juan menoleh ke jendela untuk melihat di mana ia sedang berada. Butuh 2 jam untuk pergi ke sana. Kau bisa membuatnya jadi 1 jam, kan? Tolong kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita akan tiba dalam 30 menit. Anda salah 7 soal. Aku menjawab sesuai dengan yang ada di buku. Buku yang mana? Kau sendiri yang memberikannya. Daisy terlihat kesal dengan jawaban Laura. Sudah saya bilang, jawaban Anda salah. Kenapa Anda malah menyolot? Hah? Siapa yang menyolot? Bukannya kau yang dari tadi meninggikan suaramu? Nyonya. Daisy memukul meja dengan penggaris, membuat suara yang dapat mengguncang mental. Namun Laura, orang yang telah terbiasa dengan segala guncangan, hanya menunjukkan wajah santai. Saya adalah guru Anda harus sopan. Ujar Daisy. Apa aku kurang sopan? Anda harus bicara formal kepada saya. Kenapa? Katakan alasannya padaku. Kenapa Nyonya Shirley harus bicara formal pada seseorang yang tak memiliki kekuasaan? Laura bisa melihat urat-urat kemarahan di wajah Daisy. Kau bukanlah Nyonya Shirley. Kau sendiri yang memanggilku Nyonya. Kau menjadi sombong hanya karena hal itu. Aku memanggilmu seperti itu, karena kau adalah calon pendamping pemimpin kelompok besar. Tapi apa ini? Aku hanya membuang-buang waktuku pada pelacur jalanan yang merangkak menjadi bangsawan. Untuk apa Tuan Shirley membawa wanita sepertimu ke tempat ini? Kau hanya akan menghancurkan Shirley. Orang miskin yang tak tahu posisi sepertimu, pasti akan dibuang dalam waktu singkat. Laura menghela nafas. Lanjutkan saja pelajarannya. Aku masih sabar. Sabar.
Atas dasar apa kau menyebut kata itu? Akulah yang seharusnya menggunakannya. Aku terlalu bersabar, mengajar pelacur dan pengemis yang menjilat kaki Tuan Shirley untuk mendapatkan tempat di mansion ini. Aku jadi penasaran, apakah ibumu juga bertahan hidup dengan jadi pelacur? Aku yakin, dia pasti menggoyangkan pantatnya di depan para laki-laki untuk mencari uang. Suara nyaring terdengar saat telapak tangan Laura menyentuh pipi Daisy. Itu adalah sebuah tamparan yang sangat kuat. Sebuah tamparan yang mampu membuat Daisy terdiam cukup lama. Kau menamparkan. Laura tak memberi Daisy kesempatan untuk bicara. Ia terus melayangkan tamparannya tanpa henti. Kemarahan memenuhi Laura. Kenapa dia marah? Apa karena Daisy menyebutnya pel asteris cur rendahan? Atau orang miskin? Apa karena Daisy menyebutnya penjil asteris et? Laura Alexa. Tangan Laura ditahan oleh Juan. Nafas Laura tersengal-sengal. Sadarlah. Juan menepuk kedua pipi Laura. Laura tersentak. Ia langsung sadar dengan keadaan di sekitarnya. Ada banyak orang di dalam ruangan. Emma berdiri di sampingnya, sambil memegangi lengannya. Hans berdiri di belakang Juan dengan wajah terkejut. Belasan pelayan menunjukkan beragam reaksi, seperti terkejut, takut, tak menyangka, dan yang lainnya. Lalu Daisy, ia bersimpuh di lantai dengan wajah bengkak, hidung mengeluarkan darah, air mata yang mengalir keluar, dan kondisi yang acak-acakan. Tenangkan dirimu. Bernafaslah dengan benar, ujar Juan. Laura mengatur nafasnya. Setelah dirasa tenang, ia melepaskan tangan Juan darinya. Maaf, ucap Laura. Kenapa minta maaf? Tanya Juan. Karena aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku yakin terjadi sesuatu. Katakan kepadaku. Kenapa? Karena kau bukan tipe orang yang akan marah jika tidak dipancing duluan. Juan adalah orang pertama yang mengatakan itu kepadanya. Dia menghinaku, ujar Laura. Kau marah karena dia menghinamu? Tanya Juan. Tidak. Aku tidak masalah dihina, karena aku sudah biasa menerimanya. Berapa banyak pun kata-kata tidak menyenangkan yang dia katakan tentangku, aku tidak akan marah. Laura mengepalkan kedua tangannya. Ia kembali marah, tapi dia menghina ibuku. Aku tidak bisa menerima itu. Aku mengerti, tenangkan dirimu. Juan menarik Laura ke dalam pelukannya. Juan melirik Emma. Bawa Laura ke kamarnya, pastikan dia tidur. Tidak bisa. Nyonyaku belum makan dan minum apa-apa setelah pagi tadi, jawab Emma. Apa? Ekspresi Juan berubah. Kemarahan terbentuk jelas di wajahnya. Maksudmu, wanita tua ini, membuat calon istriku kelaparan? Juan menatap tajam ke arah Daisy yang mulai ketakutan. Kemarin juga seperti ini. Saya berusaha untuk membawakan makanan dan minuman untuk Nyonya, tapi Daisy terus mendorong saya untuk pergi dan membuang makanan yang saya bawa. Omong kosong macam apa itu? Suara Juan menggelegar, seperti petir dan gemuruh yang menghantam telinga dengan kekuatan penuh. Tuan Shirley, saya melakukan ini demi kebaikan. Nyonya harus tampil baik pada hari pernikahan. Tampil ramping adalah salah satu hal penting, ujar Daisy. Tutup mulutmu. Aku tidak memberimu hak untuk bicara. Beraninya seorang pekerja panggilan yang dibayar mahal, bersikap seperti ini kepada majikannya. Juan melirik Hans, bereskan dia. Baik. Hans segera menyeret Daisy. Tidak. Tolong, ampuni aku. Ini semua bukan salahku.
Ini salah wanita pelacur itu. Dia hanya akan menjilat semua orang. Daisy terus berteriak, sampai suaranya tak terdengar lagi. Juan menatap semua pelayan, aku akan memberi peringatan pada kalian semua. Laura adalah nyonya di tempat ini. Jika aku menemukan ada orang yang bersikap buruk kepadanya, aku pastikan, hari itu juga akan jadi hari terakhir baginya. Para pelayan menganggukkan kepala mereka sebagai tanda mengerti. Sementara Laura yang sedari tadi mendengarkan dari dalam pelukan Juan tak tahu harus bereaksi apa.